Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang beriman, kunci sederhana dan pertama adalah memperbaiki amal ibadah kita terlebih dahulu. Kalau kita ingin sehat, salah satunya adalah dengan berprasangka baik kepada Allah. Segala yang diberikan Allah untuk hambanya adalah untuk kebaikan. Setiap perasaan tidak senang terhadap pemberian Allah sebenarnya bentuk ujian untuk kita agar senantiasa berbaik sangka kepadanya. Dalam sebuah hadits kursi Allah berfirman, Allah baik dan hanya menerima yang baik. Para pendengar yang beriman, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ajaib urusan seorang mukmin jika dia mendapat nikmat dan dia bersyukur. Hal itu akan jadi keutamaan untuknya, dan jika dia mendapat ujian lalu dia bersabar, itu pun jadi keutamaan baginya. HR Muslim dari Abu Yahya Sa'id bin Sinan. Para pendengar yang budiman, mengapa Allah menyuruh kita untuk bersyukur dan bersabar? Hal itu supaya kita tetap dekat dengannya. Akan tetapi, kebanyakan orang jika mendapat nikmat, dia selalu lupa. Sementara itu, saat menerima ujian, mengeluhnya minta ampun. Malah sampai berburuk sangka kepada Allah. Di saat seseorang berburuk sangka kepada Allah, sebenarnya dia tengah menjauhkan diri dari Allah. Para pendengar yang budiman, sebaliknya seseorang yang bersangka baik kepada Allah akan merasa bahagia. Para pendengar, Allah berfirman, hati anak Adam berada di antara jari jemariku. Arti firman tersebut adalah sangat mudah mengubah mood kita kalau Allah berkehendak. Hal itu karena kita berada dalam kekuasaannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, aku sesuai sangkaan hambaku. Artinya jika kita menyangka Allah secara negatif, yang akan kita dapatkan yang negatif pula. Begitulah penyampaian Rasulullah dalam hadisnya yang mengatakan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, sebenarnya kita tengah mengeluarkan hal-hal yang negatif yang ada dalam diri kita, membuat kita semakin jauh dari Allah. Kita berburuk sangka kepada Allah. Mungkin saja kita mengupat bahwa Allah itu tidak adil. Padahal kalau kita melihat betapa besar nikmatnya yang tidak terhitung banyaknya kepada kita. Kalau kita mau introspeksi diri, betapa besar karunia-Nya yang tidak bisa kita nilai banyaknya. Namun dikarenakan kita susah untuk bersyukur, oleh karena itu kita selalu melihat yang dan berprasangka yang buruk saja.
Para pendengar yang budiman, oleh karena itu kita perlu menancapkan iman yang dalam di hati kita agar timbul akhlak yang mulia sebagai buahnya. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minuna imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang beriman itu adalah orang mukmin yang baik akhlaknya. Para pendengar, iman itu meliputi segala sendi dalam kehidupan kita. Iman yang baik akan senantiasa membuat seseorang menjaga sikap, menjaga akhlak dan budi pekerti yang mulia, atau tingkah lakunya kepada Allah yang selalu bersyukur. Itulah buah dari iman, buah yang menumbuhkan akhlak yang mulia. Begitu juga kepada sama manusia, dia selalu berusaha untuk berbuat baik. Dengan ini adalah merupakan kunci agar jiwa kita selalu sehat. Seseorang yang beriman tidak akan mungkin buruk sangka. Orang yang beriman tidak akan mungkin memasukkan oplosan ke dalam tubuhnya seperti meminum minuman keras, ekstasi yang membuat tubuhnya menjadi rusak. Ia tidak mungkin memasukkan barang haram dalam tubuhnya. Orang beriman tidak akan berlebih-lebihan dalam kesehariannya. Dan saat kita disakiti seseorang, jalan keluar terbaik adalah agar hati kita tetap sehat dengan cara memaafkannya. Mengapa begitu? Saat memaafkan, kita akan merasa plong atau merasa ada sesuatu kebahagiaan. Akan merasa jiwa kita menjadi lapang. Oleh karena itu Allah selalu mengingatkan kita agar kita menjadi orang yang pemaaf. Agar tidak ada penyakit dalam hati kita yang menjadikan diri kita menjadi dendam. Dan bila seseorang disakiti, lalu dia menyimpan terus rasa sakit hati tersebut, atau dia dendam, dan ia mengembangbiakannya, sesungguhnya dia tengah menyimpan gunung api yang siap meletus kapan saja. Saat tubuhnya tidak mampu lagi menahan gejolak kebencian tersebut, apa yang terjadi? Dia menjauh dari Allah. Dia menjauh dari manusia. Dia menusuk dirinya sendiri. Dia merusak kesehatan jiwanya. Dia merusak hampir segala kebahagiaan dalam hidupnya yang akhirnya membuat dia perlahan-lahan jatuh dalam kebinasaan dirinya sendiri. Jadi, sebelum terjadi itu, ingatlah firman Allah dalam surah Al-Fat ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Pada pendengar yang budiman, ketenangan akan membuat rasa bahagia, berbaik sangka kepada Allah. Istiqomahlah untuk itu. Begitu juga dalam melakukan kebaikan, hendaklah kita istiqomah. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah agar hati kita sehat. Berhentilah mengeluh.
Mengadulah hanya kepada Allah dengan banyak berdoa agar Ia memberikan ketenangan di hati kita. Para pendengar yang beriman, mari kita berbaik sangka kepada Allah. Dengan sering membaca Al-Quran juga merupakan jalan untuk mendapatkan ketenangan dari Allah. Salah satu obat terbaik untuk mengatasi jiwa dan raga yang sakit adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat dari segala macam penyakit. Agar jiwa dan raga kita sehat selalu. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Itulah sebaik-baik obat dan sebaik-baik penyembuh. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu berprasangka baik pada Allah. Selalu menjaga hati kita akan tetap bersih. Menjaga hati kita akan apabila disakiti, hendaknya selalu memaafkan. Dan banyaklah membaca Al-Quran agar jiwa kita jadi tenang. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.